Ya, Bapak Ibu, kita sekarang masuk ke sejarah gereja di Jawa, Bapak Ibu. Kita masuk di bab 6. Kemarin kita sudah belajar tentang sejarah gereja Katolik. Bagaimana masuknya Katolik, masuknya Protestan, masuknya misi misionaris Protestan dan Katolik. Hari ini kita akan belajar tentang penginjilan yang ada di Jawa. Karena Jawa ini boleh dikatakan gampang-gampang susah penginjilannya. Karena Jawa waktu itu sudah dikuasai oleh Muslim ya Bapak Ibu. Melalui kerajaan-kerajaan Majapahit, kerajaan Sriwijaya sudah dikuasai oleh Muslim, sehingga kekristenan sulit berkembang di tanah Jawa. Karena yang dialami di tanah Jawa berbeda dengan yang ada di Ambon, di Manado, di Kalimantan. Karena di Kalimantan, di Manado itu mereka lebih banyak menghadapi agama suku. Tapi kalau di Jawa itu dua yang menjadi tantangan mereka. Yang pertama adalah agama suku, dan yang kedua adalah pengaruh dari Muslim ya, ajaran-ajaran Muslim yang sudah berkembang pesat di tanah Jawa, sehingga itu menjadikan kekristenan itu sulit berkembang, Bapak Ibu. Oke, kita langsung aja Bapak Ibu. Kalau kita melihat di sini, ya ketika para penginjil datang ke sini, mereka melihat sepertinya Injil lebih mudah masuk di tanah Jawa. Tapi justru yang terjadi adalah sebaliknya, Bapak Ibu. Mereka mengalami banyak tantangan-tantangan yang ada di Pulau Jawa. Ya, karena agama Islam ditemukan kosmologi Jawa, Hindu, dan Islam itu melebur jadi satu. Ya. Pemerintah Belanda pun di sini mengalami kesulitan di tahun 1800. Pulau Jawa sudah menjadi mayoritas Islam. Namun di tengah-tengah masyarakat yang corak berpikir masa pra-Islam masih kuat dipertahankan. Contohnya kayak Kejawen, Bapak Ibu. Sampai hari ini Kejawen sangat kuat. Jadi Kejawen itu orang-orang Islam tetapi masih percaya dengan mistik, magic ya, seperti kayak satu suro, seperti upacara-upacara nenek moyang yang berbau mistik, berbau budaya-budaya Jawa itu dilebur. Makanya muncul yang namanya ya Islam Kejawen, Bapak Ibu. Bahkan Kejawen itu menyatukan antara ajaran Islam, Kristen, dan agama Hindu yang ada di Jawa. Makanya dikenal dengan namanya Kejawen. Ini yang menjadi tantangan bagi orang-orang Kristen. Lalu kita melihat tahun 1815, orang Kristen yang berlatar belakang Jawa dan Sunda dapat dikatakan nggak ada. Jadi di abad ke-18, ya 1815 sama sekali nggak ada orang-orang Kristen yang berlatar belakang Jawa Sunda. Andai pun ada di Jawa itu orang-orang pendatang, seperti dari pulau-pulau timur, seperti dari Manado, dari Maluku, dari mana? Dari Belanda, yaitu ya, yang yang banyak. Bahkan juga dari Batavia, dari Semarang, itu yang kebanyakan orang-orang yang Kristen, tapi itu pun masih jarang. Gereja GPI pada waktu itu tidak memiliki keinginan untuk menginjili orang Jawa. Kegiatan penginjilan secara perorangan dan tidak secara rapi atau terorganisir. Jadi di Jawa itu beda dengan penginjilan di Maluku, di Manado yang terorganisir. Tapi kalau di Jawa itu seperti gerakan bawah tanah, perorangan, itu dari orang ke orang, Bapak Ibu. Tidak langsung, tidak didanai oleh VOC atau oleh Belanda. Ya, utusan pertama namanya Jalesma. Ya, Jalesma ini adalah yang tinggal di Surabaya. Lalu tahun 1851 ia pindah di Mojowarno. Makanya kekristenan yang sangat luar biasa itu Surabaya, Ngoro, Mojowarno. Itu cikal bakal Kristen di tanah Jawa. Itu Jawa Timur ya. Jalesma tidak mengambil alih kepemimpinan yang sudah dilakukan oleh Paulus Tosari. Ya, prinsip yang dipegang lebih baik penginjilan dilakukan oleh orang pribumi. Jadi di Jawa Timur itu ada namanya Paulus Tosari. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di buku bagaimana sepak terjang Paulus Tosari. Itu ada, saya sudah jelaskan latar belakangnya Paulus Tosari itu seperti apa, itu ada di buku ya. Metode kepemimpinan Jalesma, kalau kita melihat Jalesma dalam hal ini lebih selektif, yaitu menerima beberapa unsur dari budaya Jawa dan menolak unsur-unsur yang tidak benar dan dikompromikan dengan Injil. Jadi dia menolak unsur-unsur budaya Jawa, ini Jalesma. Emde dan Kulen pada akhirnya mengalir dan bergabung dalam pekerjaan Jalesma, membaptis 200 orang penduduk Jawa, mendirikan sebuah sekolah, menerbitkan riwayat Alkitab dan membuat nyanyian rohani. Sehingga
berdirilah namanya gereja GKJW, Bapak Ibu. Tahu ya GKJW? Sama itu buat itu. Wetan. Ya, GKJW ini didirikan oleh Jelesma, Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu melihat di diktat Bapak Ibu itu ada Paulus Tosari, ada Kiai Tunggul Wulung, Bapak Ibu ya. Tunggul Wulung itu dia adalah titisan raja, Bapak Ibu. Kalau saudara Bapak Ibu bisa lihat di buku, dia adalah titisan ningrat, katanya titisan dari salah satu sunan, Bapak Ibu ya. Dia adalah turunan sunan di tanah Jawa. Dan Tunggul Wulung ini juga sangat berpengaruh, Bapak Ibu. Di dalam Jawa, dia pergi ke gunung, dia ketemu Yesus karena dia pergi satu gunung, akhirnya dia mendapatkan tuntunan. Waktu itu dia diberikan salinan, dia bergumul dengan 10 hukum. Ya, 10 hukum Allah itu apa? Waktu dia ke gunung, dia bertapa, berdoa, terus dia menemukan salinan itu. Dan dia dapat salinan dalam bahasa Jawa itu 10 hukum. Dan dia bertemu dengan seorang pendeta. Akhirnya dia menjadi Kristen, menjadi penginjil. Namanya itu Tunggul Wulung. Dan dia menyebarkan kekristenan. Tapi sayangnya, dia memadukan dengan ajaran-ajaran kayak mistik-mistik begitu, Bapak Ibu ya. Ilmu-ilmu gitulah. Dia masih punya ilmu-ilmu, Bapak Ibu. Ini sepak terjangnya si Tunggul Wulung, Bapak Ibu. Terus kalau yang berikutnya ada lagi satu namanya Kiai Sadrak ya. Kalau Kiai Sadrak ini sangat terkenal di Jepara. Ya, Jepara, daerah Demak, daerah Kudus. Dialah yang mendirikan yang namanya gereja GITJ, Gereja Injil Tanah Jawa, lalu GKJ, itu salah satu pelayanan dari Kiai Sadrak. Kalau Kiai Sadrak, cara dia menginjil, cara dia memenangkan kiai-kiai dengan berdebat. Saudara bisa lihat di dalam buku dia berdebat. Jadi pada zaman dahulu kalau kita berdebat itu menang, pemimpinnya menang otomatis. Ini Pak, ini memang kecil. Pemimpin yang kalah, umatnya juga harus mengikuti agama yang baru. Misalnya nih Ustadz dengan pendeta, kan pendeta Kiai Sadrak ini kan sudah pendeta, dia berdebat dengan ustadz-ustadz. Kalau ustadz itu kalah, otomatis semua pengikutnya pemimpin harus berpindah iman. Demikian sebaliknya. Itu terjadi pada zaman dahulu, itu biasa Bapak Ibu. Ya, tapi kita sering disinggung ya, ajaran kita sering diserang, tapi kita tetap terbuka. Karena Injil ini kitab yang open. Kitab yang terbuka. Berbeda dengan kitab lain. Kalau kitab lain, kitab yang tertutup. Menyembunyikan. Tapi kita itu kitab yang open. Siap dikritik, siap mempertanggungjawabkan. Oke, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, monggo. Saya buka ruang diskusi. Silakan. Pak. Ya, monggo Pak. Ya. Tadi yang sudah dijelaskan dari Pak Willy bahwa sejarah gereja Indonesia waktu zamannya Kiai Sadrak dan Kiai Tunggul Wulung itu dengan cara debat ya Pak ya. Ekstrim ya cara mereka ya. Debat Pak. Karena Jawa ini iya, cara mereka sangat ekstrim sekali. Berarti berdebat, berapologetik ya Pak ya. Ya, apologet. Iya, berapologet. Nah, yang saya mau tanyakan, kalau untuk zaman itu ya Pak, tidak masalah lah. Kalau menurut zaman itu oke lah. Iya. Tapi kalau untuk diterapkan di zaman sekarang, era sekarang, kita sangat resiko Pak. Resikonya gimana Pak? Itu resikonya kan ada undang-undang penistaan agama Pak, yang baru digodok ini, yang sudah diundang-undangkan itu. Jadi kita dikirain kristenisasi Pak. Iya, iya. Iya, salah satunya kayak contoh yang belum lama ini kan Saifuddin Ibrahim juga gara-gara mengkristenkan salah satu orang, dimasukin Facebook, akhirnya beliau dipegang. Nah itu kan kita bukannya kita nggak takut Pak, bukannya kita takut, tidak, kita justru semakin berapi-api gitu. Tetapi mengingat adanya undang-undang tersebut, kita agak istilahnya ada garis-garis gitu loh Pak. Lah itu menurut Pak Willy gimana? Begini Pak, kalau Bapak Ibu melihat di YouTube itu ada debat dialog terbuka, seperti contohnya Moriwali ya. Kalau Bapak Ibu cari pendeta Moriwali dengan salah satu ustadz saya lupa itu, ustadz itu sangat kuat dalam apologet. Dia adalah mantan pendeta, menjadi ustadz, dan dia
sangat fasih di dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani dan bahasa Arab. Dan dia sering berdebat dengan Ustadz Pendeta Moriwali, itu ada di video terbuka. Dan kebenarnya kalau menurut saya itu dialog itu nggak masalah kita berapologet, tapi bukan menyerang pribadi, bukan menyerang kitab sucinya, tetapi kita mempertanggungjawabkan tentang Injil, mempertanggungjawabkan tentang kitab suci, itu no problem Bapak Ibu. Sekalipun memang ada undang-undang penistaan, ada, saya tahu ada undang-undang, tapi pada kenyataannya ketika kelompok mayoritas atau kelompok orang yang lebih besar itu menyerang kepada kelompok minoritas atau yang lebih kecil, itu biasanya tidak, sekalipun sampai ke polisi, selesai Pak. Ya banyak kan kita melihat fakta-fakta yang terjadi, sampai ke polisi selesai. Dan tidak dituntas sampai ke akar-akarnya, atau tidak dipenjarakan, atau ya malah ada yang lari ke luar negeri karena ketakutan. Sampai sekarang di luar negeri ada juga kan yang seperti itu. Memang, tapi kalau kita yang minoritas ketika menista sedikit aja, menyinggung, contohnya mantan gubernur Jakarta, hanya nyerempet sedikit dipenjarakan, nah kan? Jadi ramai. Ya, jadi kita bijak-bijaksanalah. Lebih baik kita menceritakan Injil, kita menjelaskan tentang Isa Al-Masih itu siapa, dia bukan sekedar nabi tapi dia Tuhan. Kenapa dia Tuhan? Tunjukkan aja ayatnya ini. Injil mengatakan ini, kita membedah Injil, membedah Taurat, membedah kitab sucinya kita, mempertanggungjawabkan kitab sucinya kita berdasarkan bahasa asli. Udah, itu berdebat yang sehat Pak. Dialog apologet yang sehat seperti itu. Ya. Gimana Pak Dwi? Jelas? Ya, terima kasih Pak. Ya. Ya. Cuman waktu akhir-akhir ini saya cuman di dalam lingkungan dimanapun saya berada, ya cuman saya jadi istilahnya jadi berkat gitu loh Pak. Dalam arti bisa jadi contoh teladan gitu loh. Itu juga bagus. Iya, bahwa orang Kristen itu berbeda dengan mereka semua gitu. Iya Pak. Jam ini ya kita terapkan seperti itu dulu Pak. Biar kita istilahnya ada hubungan, baru kita bisa masuk gitu. Ya, menjalin persahabatan Pak. Iya. Menjalin persahabatan dulu. Makanya kita kalau pingin berdialog dengan mereka, lebih baik kita berteman dulu. Kalau kita udah teman, udah bersahabat dengan mereka, itu enak kita dialognya. Misalnya dengan tetangga nih, pingin bertanya, kita mau ngomong tentang salah nabi mereka nggak tersinggung karena kita udah teman nih, udah dekat, udah ini loh. Kalau mereka yang ingin nanya loh, saya nggak mau membuka ruang dulu, biar mereka dulu yang bertanya baru saya masuk. Tapi saya memulai dengan persahabatan, ya contohnya di lingkungan kita bersih-bersih lingkungan, dalam RT kita aktif dalam RT, terus kita belajar untuk berbuat baik. Ketika mereka merayakan Idul Fitri, kita mengucapkan Idul Fitri, nggak masalah. Iya. Pak. Ada yang bertanya? Saya Pak, Mbak bertanya. Oh, Bu Widestuti gimana? Cara pendekatan atau penginjilannya Kiai Sadrak, yaitu nggak keluar ya Pak suaranya ya? Kedengaran. Penginjilannya keluar. Bukan ada hal yang menarik yang saya lihat, yaitu ya tidak menghilangkan tata cara atau itu kan mereka orang-orang muslim memang perdebatan, tetapi yang saya baca juga kayak Sadrak, ketika orang-orang itu sudah percaya, ternyata tempat ibadahnya juga masih memakai yang namanya masjid kan Pak, tidak langsung gereja, walaupun mereka kan sudah dimenangkan ya, ternyata masih memakai fasilitas sebelumnya, artinya tidak betul-betul ditinggalkan. Dan ternyata juga saya saksikan bahwa dia ketemu sama perempuan yang bakal calon istrinya, apa ya, membuat kayak adu peribahasa ilmu orang itu mungkin lebih nyaman gitu, artinya karena tidak terlalu terlihat pindah dengan frontal gitu. Ya, betul. Pertimbangan kenapa kami lakukan di gereja kami mencontoh itu Pak, yaitu melalui pelayanan anak. Kami kan melayani ada 200-an anak. Anak-anak dari non-Kristen. Ya, awalnya di situ. Nah, gereja kami itu tadinya kecil, hanya 5 kakak. Yang percaya itu 5 kakak.
Tapi melalui metode itu, kita nggak melarang mereka untuk ke masjid dan lain sebagainya. Tetapi ketika anak itu dilayani di sini, kita tanamkan nilai-nilai kekristenan itu. Dan lambat laun ternyata banyak sekali yang bertobat, bahkan membawa keluarganya. Sampai hari ini jumlah warga kami ada 174 orang. Ya. Puji Tuhan. Itu, dan sampai hari ini puji Tuhan masih diizinkan untuk terus melayani dengan cara itu. Walaupun persentasenya masih agak sedikit sih Pak, dengan banyaknya peraturan yang muncul ya, jadi ada keterbatasan, tetapi gerakan itu tetap Pak sampai hari ini kami lakukan, gitu. Karena kami melihat pada sepak terjangnya Kiai Sadra, ternyata untuk konteks di tempat kami kok lebih tepat gitu ya, maksudnya lebih bisa gitu. Dan puji Tuhan Pak, setiap tahun kami membaptiskan keluarga-keluarga yang awalnya bukan dari Kristen gitu, dari pelayanan itu. Itu mungkin apa ya, siapa tahu ini juga bisa menginspirasi teman-teman. Kadang tidak harus, ya mungkin ada yang pakai pertemanan dan lain sebagainya. Kadang kita agak membatasi diri karena mereka orang Muslim harus betul-betul ditinggalkan gitu budayanya yang lama itu. Tapi ternyata ketika kita pelan, mereka dengan sendirinya meninggalkan. Lalu saya juga dalam tahun-tahun ini Pak, mengumpulkan anak-anak untuk mencintai firman Tuhan. Saya pakai pinjam nama mereka. Kan anak-anak Muslim itu ada yang namanya pengajian tuh Pak, setiap sore baca Al-Quran tuh. Ya. Nah, saya pakai itu. Saya bilang sama anak-anak, kita ngaji ya setiap sore gitu. Hanya 1 jam kita ngaji gitu. Kita baca hanya beberapa pasal gitu Pak. Saya batasi dalam pertemuan itu 3 pasal gitu. Saya adopsi nama itu. Karena apa? Karena sekarang kan lagi ngetren. Anak-anak di luar kita itu ngaji Pak. Hari-hari ini adalah waktu-waktu di mana penuaian Bapak Ibu. Ini waktu-waktu penuaian. Jangan kita batasi Tuhan. Jangan kita batasi pekerjaan Roh Kudus. Karena waktu di samping kita di ujung zaman, kita di akhir zaman, tapi kita harus mempercepat kedatangan Tuhan, Bapak Ibu. Kita harus cepat mempercepat, karena dunia ini semakin jahat. Semakin jahat, semakin mengerikan. Jangan sampai banyak orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Karena banyak kejahatan, akhirnya murtad, meninggalkan Tuhan Yesus. Ya, seperti itu. Betul, betul. Di Jawa, oleh tokohnya yaitu Kiai Sadra, dengan secara penginjilan, berdebat, atau berapologet. Kan menjadi sebuah hal yang sekarang ini menjadi hal yang digeluti para pendeta-pendeta gitu, seperti Esra Soru, terus sekarang juga Pak Muriwali, ya, pendeta-pendeta lain juga mengadakan hal-hal tersebut. Apalagi tadi Pak Saifuddin Ibrahim juga memberi atau mempunyai channel tersebut, menantang ya, mengundang setiap yang bertentangan. Tetapi kan hal ini tidak menjadi solusi untuk penginjilan saat ini, Pak. Ya. Karena kalau kita lihat secara langsung, beberapa hari yang lalu saya juga masih suka melihat YouTube dengan penginjilan pakai YouTube itu, Pak. Tapi secara keseluruhan saya menangkap seperti ini, bahwa penginjilan seperti perkembangan di Jawa ini atau dengan cara seperti Kiai Sadra ini sudah tidak menjadi efektif lagi bagi setiap generasi saat ini, Pak. Karena kalau kita berdebat itu memberikan konsep pribadi, bukan di tengah-tengahi dengan kerendahan hati gitu. Kamu kalah, kamu masuk Kristen, saya kalah, saya masuk Islam. Tidak seperti itu. Tetapi mereka berapologet, memberikan penjelasan menurut kepercayaan mereka masing-masing. Jadi kesempatan Roh Kudus untuk masuk ini kemungkinan besar tidak akan masuk, karena mereka memberikan konsep-konsep mereka tersendiri, bukan berdasarkan mengerti atau lebih belajar lebih lagi supaya mereka juga diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Kalau saya selidiki sedikit cerita tentang Kiai Sadra ini, kan mereka berdebat, yang didebat kalah, mereka mengakui dan mereka menerima. Itu hal yang dilakukan pada zaman Kiai Sadra gitu. Tetapi saat ini kita berdebat, mereka kalah, mereka kabur, Pak. Bukan tobat, mereka kabur. Oke.
Oke, saya nanggapi ya Pak. Saya punya teman Pak. Teman saya itu juga orang yang dulu dari Muslim, masuk sekolah teologi, dan dia banyak menjangkau orang-orang Muslim. Tapi di daerah tertentu saya nggak bisa menyebutkan tempat-tempatnya, karena itu sangat secret dan sangat rahasia. Kalau kita buka di forum, itu akan menjadi incaran oleh orang-orang tertentu yang ingin membunuh dan akan berhubungan dengan nyawa, Bapak Ibu. Risikonya nyawa. Dia cerita, karena dia memang latar belakang Muslim sehingga mudah diterima, Bapak Ibu. Lebih mudah dipahami, mudah diterima oleh orang-orang mereka. Dan dia dengan cara yang santun, dia masuk lewat Al-Quran, Bapak Ibu. Dia nggak pakai Injil, nggak pakai nama Yesus, tapi Isa Al-Masih. Menggunakan nama Isa dan menggunakan Al-Quran. Ya, dia cerita, awalnya memang kadang-kadang perlu berdebat dengan orang-orang tertentu, yang orang-orang pinter ya. Orang-orang pinter perlu. Tapi kalau dengan orang-orang yang seperti Pak Dwi Yanto bilang, gampang dipengaruhi, orang yang tidak mudeng, yang penting tahu ngaji aja, tahu baca Al-Quran, tapi nggak ngerti artinya, itu gampang, Bapak Ibu. Itu lebih mudah dibanding menjangkau orang-orang yang dalam notabene memahami dan berdalih dengan apapun. Dan dia menggunakan itu, Al-Quran, dan dia menjelaskan secara logika, Bapak Ibu. Tetapi, dan justru banyak yang dimenangkan. Banyak yang dimenangkan, dan tapi mereka tidak bergereja, tapi ibadahnya di pesantren, di masjid-masjid, tapi menggunakan nama Isa. Jadi kepercayaan kepada Isa. Dan ini menjadi pertentangan bagi gereja-gereja. Dia seringkali bergumul dengan beberapa pendeta mengatakan itu nggak alkitabiah. Katanya itu nggak alkitabiah. Tetapi ya kita kontekstual. Jadi kontekstualisasi, kalau menurut saya sih gereja itu, namanya gereja adalah ketika kita mengakui Isa, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya udah itu gereja. Lepas dari namanya gedung, liturgi, ya karena kita dipengaruhi oleh gereja Barat yang notabene dengan liturgi, dengan fondasi. Itu yang membuat seringkali orang alergi dengan gereja. Yang pertama itu wong londo. Terus yang kedua mungkin pandangan mereka menyembah patung. Mungkin dari ajaran mereka sebelumnya, wah orang Kristen itu nyembah patung. Terus yang ketiga lagi, kok pakaiannya kok keren-keren, pakaian-pakaian mahal. Nah, mereka sederhana, kalau datang beribadah harus lepas seperti orang Yahudi, benar-benar menghargai Tuhan, kayak gitu loh. Jadi, konsep-konsep itulah yang dibangun sehingga untuk masuk ke sana itu harus melewati, mengikuti polanya mereka, budaya mereka, tradisi mereka, tetapi justru banyak yang dimenangkan. Silakan. Marta. Bu Marta. Budi. Oh, Pak Budi. Budi lagi. Kasih kesempatan lain biar ya, karena ada tamu dari Jakarta. Ya. Saya mau kasih ini Pak, penjelasan tadi. Strategi penginjilan bukan dengan berdebat ya, tapi kajian ini perbandingan agama-agama. Ya. Kita menyajikan sesuatu yang berdasarkan data-data dan fakta-fakta yang akurat, yang otentik, bukti-bukti arkeologi, naskah-naskah asli, bahkan videonya pun nanti juga disajikan. Nah, selama hampir 20 tahun ini kan saya di lingkungan santri, mahasiswa kiai, dengan kontekstual ini mereka justru terbuka, Pak. Dengan bahasa asli, misalkan di bahasa Arab saya pakai sumber-sumber dari naskah-naskah Jawa juga saya kutip, bahkan beberapa sumber-sumber dari kerajaan-kerajaan Jawa kuno saya juga punya, saya sajikan. Bagaimana kita memahami Injil di tengah-tengah kontekstual masyarakat Jawa dengan kebinekaan. Bagaimana kita bisa memahami ketuhanan Yesus dari konteks Pancasila, dari kebinekaan ini. Supaya apa? Yang diajak ngomong itu paham. Karena kan yang diajak ngobrol kan orang Jawa, santri, pesantren. Mereka bukan orang sembarangan. Dengan memberikan wacana kekristenan yang oriental, gereja-gereja Jawa, bahkan data-datanya pun yang oriental kita sajikan. Mereka terbuka. Tidak ada yang namanya fanatik, lalu artinya menghina kekristenan, tidak ada. Sekalipun ada, itu hanya 1 atau 2% yang fundamental. Yang lainnya mereka nasionalis, minimal mereka mau
perbandingan, mau berbicara, mereka mau mendengarkan kesaksian kita. Tentu saja apa yang kita sampaikan tanpa mengurangi rasa hormat kepada saudara-saudara kita, para kiai maupun santri, mahasiswa IAIN yang kami ajak ngobrol-ngobrol sharing. Ya bentuknya sarasehan, paguyuban sederhana. Ya. Saya kira itu jauh lebih jawani, lebih kontekstualisasi, lebih sesuai dengan etika norma adat istiadat di lingkungan kita di tanah Jawa ini, Pak. Ya. Itu kalau saya, Pak. Yang penting gini, Pak. Tapi kadang gini, Pak, kita sudah mengikuti kaidah, sudah ada aturan. Tapi dulu, Budi, namanya berdebat ya, Pak. Ketika kita dialog itu pasti ada emosi, Pak. Saya pernah menemukan emosi entah dari Nasrani, dari Kristen atau dari Muslim. Makanya tergantung kuat yang mana, Pak, rohnya. Kalau yang kuat Roh Kudusnya, kita bisa damai, Pak. Budi emosi itu, Yang Pak. kuat kalau roh jahatnya, pasti emosi, Pak. Itu kembali ke Pak, orangnya. Pak Budi emosian itu, Pak Budi emosian. Pak Budi sekarang emosian nggak? Misalnya Pak Budi ini diajak santri, diajak ustaz, ayo kita debat, kita dialog. Kalau ngobrolnya dalam emosi nggak, Pak? pembahasan kita saya masih bisa, artinya belajar tetap sabar, saya rem. Tapi kalau bahasnya politik beda kasus, Pak. Tergantung bahasnya apa.